Jadi kita itu di dalam genggaman Allah, seperti air mineral ini yang saya genggam, maka kemanapun saya bergerak dia ikut, karena dia ada di atas tangan saya. Makanya saya bergerak naik turun, dia ikut naik turun. Mau kalau puter-puter kayak dia puter-puter, pokoknya nderek. Namanya tawakal nih. Neng ngarep iblis, neng tengen nafas, neng kiwa keinginan, neng buri wonten donya, lalu kita dikelilingi oleh jasad kita niki. Al-a'dha niku maksudnya jasad. Kalau kita tidak waspada, hidup akan ditarik maju, akan ditarik oleh setan ke depan, ditarik nengen oleh, bisa naik ke langit, bisa meruhani. Kita harus bergantung kepada Al-Jabbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu salisatu tawi pengendikan tawi nasihat as-salisatu kang kaping 3. Qala wis dawuh sapa Abu Bakar ini Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nasihat saking Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nggih. Wonten makalah utawi nasihat yang ketiga dari bab yang ber-6. Nasihate pripun? Inna iblisa, setuhune iblis, qaimun iku ngadeg amamaka ing dalem ngarep ira. Iblis niku ada di depan kita untuk menyeret kita, biar ndekne dadi imam kita ya. Jadi iblis utawi setan niku ada di depan kita agar dia jadi imam, agar kita mengikuti iblis niku wau. Iblis ning ngarep. Wan nafsu tawi nafas atau ego. An yaminika iku saking tengen iro. Nah, di depan ada iblis, ning kiwa nafas ada ego ya. Wal hawa lan utawi hawa, keinginan nggih. An yasarika iku ning kiwa ira. Nang ngarep ana iblis, nang tengen ana ego, ning kiwa wonten keinginan, ada nafas, ada keinginan nggih. Wa dunya lan utawi donya min khalfika iku ing mburi ira. Ini kayak dikepung ya. Nang ngarep ana iblis, nang tengen wonten sinten? Wonten nafas ya, ada ego, nang kiwa ada keinginan, ning mburi wonten donya, ada materi. Wal a'dha'u lan utawi pira-pira nggauta. An hauluka iku ing kiwa tengen ira. Ya, neng ngarep iblis, neng tengen nafas, neng kiwa keinginan, neng buri wonten donya, lalu kita dikelilingi oleh jasad kita niki. Al-a'dha niku maksudnya jasad. Kalau kita tidak waspada, hidup akan ditarik maju, akan ditarik oleh setan ke depan, ditarik nengen oleh ego, ditarik ngiwa oleh keinginan, jelomprong kemburi oleh dunia, lalu diombang-ambingkan oleh jasad kita. Nah terus pripun lah niki? Wal jabbaru utawi zat kang napa jabbar niku maha agung nggih. Maha waseso, meseso. Al jabbar mutakabbir yang maha agung fauqoka di atas kita. Nah inilah tempat kita bergantung ya. Kalau kita bergantung kepada setan, maka kita akan cemas tentang masa depan, ditarik terus nanti oleh setan itu. Kalau kita tergantung oleh ego kita, kita akan digeret, kita akan terjatuh ke samping kanan. Kalau kita menggantungkan diri kita kepada keinginan, kita akan terseret ke kiri. Kalau kita menggantungkan diri kita kepada dunia, kepada materi,
kita akan terjengkang ke belakang. Dan kalau kita menggantungkan diri kepada jasad niki, gembung niki, maka kita akan terombang-ambing. Maka agar kita nanti nek cara wong Jawa jaman niku iso moksa, bisa naik ke langit, bisa meruhani, kita harus bergantung kepada Al-Jabbar, kepada Allah yang Maha Agung. Sebab pripun-pripun, misalnya kita ini bergantung kepada jasad. Jasad niku semakin tambah usia semakin lemah. Jadi mboten enten ceritane tambah usia lalu jasad semakin kuat. Mboten enten ceritane. Jasad suatu saat akan rindu kepada asal muasalnya. Maka oleh kaum sufi niku sakit ya, sakit secara fisik adalah getaran rindu jasad kita kepada bumi, kepada leluhurnya, kepada asal muasalnya. Jadi jasad kita ini asalnya ke bumi, maka dia rindu kepada bumi. Ini percikannya atau bisikan rindunya adalah dengan sakit. Jadi sakit ini kewajaran. Sakit itu sunatullah. Maka kalau kita menggantungkan diri kita kepada jasad, suatu saat kita akan terombang-ambing. Misalnya tergantung kepada tangan, tergantung kepada kaki, suatu saat tangan kita nggak berdaya, suatu saat kaki kita tidak berdaya, suatu saat mata kita tidak berdaya, suatu saat telinga kita tidak berdaya. Jadi piye kok gantungke ning jasad nih? Padahal jasad lambat laun dia akan pulang kepada asal muasalnya, yaitu bumi. Air dan bumi, air dan tanah. Kalau kita tergantung kepada dunia, kepada materi, itu sudah terbukti miliaran orang miliaran orang terdahulu, entah dia kaya entah dia miskin, suatu ketika dunia niku meninggalkan dia atau dia akan ditunggalkan oleh dunia. Maka tergantung kepada dunia niku nggih percuma bersandar kepada sesuatu yang pada akhirnya juga akan entah kita yang pergi atau dia yang pergi. Bagaimana mungkin kita tergantung kepada keinginan, padahal keinginan atau hawa, keinginan itu juga mencela-mencele keinginan itu. Dhisik pengen ngene, bareng wis kelakon pengen ngono, bareng ngono kelakon terus getun loh. Kadang-kadang kita niku aku kepengen entuk kae. Bareng entuk kae getun, kita ditipu oleh keinginan dan itu bolak-balik. Lalu bagaimana kita kok bersandar kepada ego, kepada keakuan kita? Padahal ego kita itu juga sering menipu kita. Kita ingin memiliki sesuatu, ingin menggenggam sesuatu. Ternyata yang kita genggam menyakiti kita. Ternyata yang kita genggam tidak membawa kebahagiaan batin. Bagaimana mungkin? Maka jalan tauhid atau sirotol mustaqim niku la ilaha illallah. Al-Jabbar bergantung hanya kepada Allah. Karena asal kita niku kalau dalam bahasa tasawuf itu tiflul ma'ani, bayi maknawi atau ruh yang suci di dalam diri kita niku asalnya adalah dari tiupan ruhnya Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dan dia akan kembali kepada Allah. Maka proses pulang itu harus menjadi proses perayaan. Pulang kembalinya diri kita kepada Allah itu adalah sebuah proses ya sunatullah, nggak mungkin tidak. Cuma ada yang sebagian terpaksa, ada yang sebagian ridho dan ikhlas. Ada orang misalnya dijadwal meninggal usia 77 tahun misalnya, dijadwal segitu nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Cuma bedanya itu yang satu terpaksa, yang satu sukacita. Rodiyatan, yang satu rodiyah, yang satu nggak ridho. Nah niku harapan kita, makanya terus melatih setiap saat, setiap waktu niku berlatih untuk menyadari niku wau wal jabbaru fauqoka, yang di atas adalah Al-Jabbar. Niku nasihate Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
Fa iblisu mongko utawi iblis la'ana kang melaknat hu ing iblis sapa Allahu Allah. Yadauka iku mengajakmu memanggilmu ila tarkid dini akan ninggalke agama, ninggalke syariat. Iblis niku tugasnya nggih. Memang pun tugasnya. Makanya saya itu sering cerita gak usah nyalahke iblis. Wong iblis iku wis salah. Mbok salahke ya tetep salah. Jadi iblis niku udah usah disalahke niku nggih tetep jenengan salahke mboten jenengan salahke tetep salah iblis. Maka nanti tengah akhirat niku Allah niku ndak menerima alasan ngeten misalnya ini. Misalnya kula niku mboten salat. Terus kula didhawuhi ditanya Allah lho kok mboten ora salat ngapa mir dhisik ning donya. Terus kula alasan ngeten. Wah, kula salat niku digodho iblis kok. Ya Allah, makanya saya enggak salat. Lho, alasan ngoten niku ora bakal ditampa. Nanti Allah akan berkata, "Lho kok sampean gelem digodho niku?" Maka kita harus sadar bahwa iblis itu adalah mengajak kita kepada meninggalkan agama. Tetapi tidak bisa jadi alasan untuk kuwi terus kita nglakoni salah alasannya karena digodho setan. Itu enggak bisa. Kok gelem digodho setan? Nah, makanya harus disadari Allah malah ngelingke terus. Termasuk niki Sayyidina Abu Bakar ngelingke. Nah, iblis niku mengajakmu meninggalkan dunia, meninggalkan agama. Wan nafsu utawi nafs ego ya. Kalau di sini disarai al-ammaroh yaitu nafsu yang amaroh. Nafsu amaroh itu nafsu yang ingin menang, selalu ingin menang, itu nafsu amaroh. Aku harus menang, dia harus ikut saya, dia harus ikut saya, dia harus ikut saya. Pokoknya orang itu dekne melok wong. Orang lain yang harus dia taklukkan. Lah wong ego ngoten niku tadauka akan mengajakmu ilal maksiati kepada maksiat. Maksiat itu maknane memunggungi, memunggungi. Jadi kalau kita adep-adepan jenengan sowan seseorang, lah niki mboten maksiat nih. Tapi nek jenengan bokongi, ya mungkuri niku jenengan maksiat. Lah niku ego itu mengajak kita kepada memunggungi Allah, mungkuri Allah, ora gelem manut Gusti Allah. Lah napa anggota-anggotane nafas itu keinginan, pikiran, perasaan ya. Keinginan, perasaan kita niku senjatane nafas, senjatanya ego. Maka kalau orang terjebak di dalam egonya, maka dia cenderungnya memunggungi Gusti Allah. Niku cirine napa? Kon pasrah niku wangil. Dikon pasrah niku mesti tapi mbon derek mawon Allah. Nah, donga niku bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, kula tawakal dumateng jenengan. Tawakkaltu 'alallah ya. Saya ulang lagi penjelasan saya tadi pagi. Tawakal niku maknane ngeten. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Jadi kita itu di dalam genggaman Allah ngeten, seperti air mineral ini yang saya genggam, maka kemanapun saya bergerak dia ikut karena dia ada di atas tangan saya. Makanya saya bergerak naik turun dia ikut naik turun. Mau kalau puter-puter kan dia puter-puter, pokoknya nderek. Namanya tawakal nih. Maka orang yang bertawakal kepada Allah niku nderek. Cirinya apa? Cirinya meridhoi keadaan. Misalnya pas sirahe mumet ya ridho, nggih ya Allah sirah kula mumet. Pas enak ya ridho, enak ridho, mboten enak ridho. Nah itu namanya bismillahi tawakkaltu 'alallah. Lah kebalikannya itu mboten tawakal tapi maksiat, moh lah niku. Gak mau saya niku yang ngajak ego. Karena ego niku duwe keinginan yang menurut dia aku kudune ngono. Nek orang ngono celaka saya. Lho niku sifatnya ego. Sehingga kita niku terus dungane niki ini doa luar biasa jenengan pasti sudah sering dengar. Rabbana dzalamna anfusana. Jadi anfusana itu ego.
fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Jadi ego kita lah yang membuat nek dikongkon pasrah tawakal itu mesti tapi susah, tapi masa saya harus tapi. Nah mulane wonten hadis nek mboten klintu niku masuke setan niku lewat kata tapi. Ya akhire ono tapi wah setan seneng setan. Wah ini saatnya saya menggoda seseorang. Wal hawa utawi hawa yad'uka iku ngajak hawa ka ing sira ila syahwati kepada syahwat, kepada keinginan-keinginan yang tidak bertepi. Memang keinginan niku mboten bertepi lho nggih. Niku sifat keinginan ya. Sifat keinginan niku tidak ada akhirnya. Misalnya seseorang kepengin, wah aku nek ben pengen liburan ning Bandungan, golek sing cedhak sik. Anggere wis kelakon ning Bandungan, bolak-balik ning Bandungan, yo pengen liyane. Wah, mosok ning Bandungan terus ah, sekali-kali rada adoh. Pundi sing rada adoh niku napa, Pak? Kopeng. Engko jeneng kopeng terus yo bosen suwe-suwe. Nah, suwe-suwe tawang mau, suwe-suwe engko nang Bali, suwe-suwe ning. Tapi niku mboten salah lho nggih. Itu memang sifat keinginan. Jadi disalahke sing nyalahke keliru, memang kuwi sifate. Jadi sifat seperti itu niku yang rasa langgeng nek cara filsafat Jawa nggih. Rasa seperti itu langgeng, rasa langgeng. Bahwa keinginan mulur itu mulur mungkret, keinginan itu akan tambah jika dia tercapai, akan mungkret dia tidak tercapai niku rasa langgeng. Wis ngono iku, enggak bisa tidak siapapun niku. Yang beda kan cuma objeknya. Misalnya kados kula, misalnya ada anak-anak mahasiswa ngajar. Wah, iso ngajar buku iki. Lalu saya keinginan nambah nih, wah kurang tambahi buku liane. Terus ngoten niku. Termasuk ngoten niku. Jadi semua orang itu rasa langgeng punya keinginan yang tidak bertepi. Enggak ada akhirnya. Maka lalu keinginan itu harus disadari, yo ngono iku. Nah, disadari saja agar kita tidak terjebak di dalamnya. Wal hawa, ya hawa itu yad'uka ila syahwat. Dia akan membawamu terjebak di dalam syahwat atau keinginan yang tidak bertepi. Wat dunia dan dunia materi ya. Yad'uka iku mengajak engkau ilah tiariha, akan memilihnya alal akhirah timbang akhirat. Nah, jadi dunia itu selalu menampakkan dirinya begitu indah sehingga kita memilihnya daripada memilih akhirat. Nah, niku dunia. Padahal seringkali menipu. Kados lihat misalnya contoh dunia niku yang sering jadi analog niku ngeten analogi. Jenengan misalnya mirsani laut. Nek kok waduh kan apik laut. Nek jenengan pirsane kok waduh gunung barang iku nek jenengan pirsane kok waduh gunung waran apik. Tapi jenengan parane mriku ana ulone, ana kala jengkinge, ana semut cangkrange, ana macem-macem. Nek kok adoh ya apik. Niku sifat dunia, ya dunia niku nek adoh niku apik. Tapi bareng ning jerone itu banyak hal-hal yang bisa menyakiti kita. Ini koyo nih bagi adik-adik nih. Ini adik-adik kalau sedang jatuh cinta, kalau masih belum jadi miliknya, kelihatan indah, Pak. Nah, jenengan kan sing pengalaman iki durung. Niku dikandani wae. Nggih to nggih. Jenengan riyen pas seneng kalih kekasihnya nih, mbak-mbak pas seneng kalih mas-mas, mas-mas pas seneng mbak-mbak. Oh, kowe tok apik nek urung dadi weke. Nek urung dadi bojone, kowe ketok apik. Makanya psikologi mencari jodoh itu akan berubah ketika sudah jadi jodoh. Niku wis beda nih. Sehingga ketika seseorang itu terdelalah terus dadi bojone, wah wis ketok macam-macam wis ketok supite, ketok galake, ketok sifate macam. Itu seperti itu. Kayak seseorang itu kalau mengingini sesuatu baru ingin ya, belum tercapai ketok apik. Misalnya ini adik-adik itu kepengen HP misalnya, kepengen HP sing apik sebelum jadi milikmu ketok apik tenan mas, sebelum jadi milikmu. Tetapi ndelalah wis dadi milikmu seminggu, dadi biasa. Akhirnya golek neh sing luwih apik. Itu kalau nggak hati-hati nanti terjebak di situ. Itu seperti kita lihat gunung, nek kok waduh ya apik.
Jajal takoni sing seneng nganu kayak Mas Fatih sing seneng naik hiking itu. Oh, nang kono apa apik kabeh? Ora ya Mas yo. Meleset-meleseti barang, kadang-kadang nang kono kedinginan. Oh, ada macam-macam hewan-hewan berbisa banyak dengan cuaca yang kadang-kadang tidak ramah bagi tubuh kita. Ngoten niku memang sifat dunia, nggih. Sifat dunia nek didelok waduh nggih. Apik, jenengan nek ngerti tangga barang lho ya ngono. Ketoke apik lho niku. Saat kita niku meri kalih tanggane mbok delok niku ketoke ya wah. Pak Mustamir ketoke kok wah ketoke atau saya lihat jenengan nggih ngoten wah ketoke kok do bahagia ngono. Tapi nggih mboten ngertos nek kula teng mlebu ning omahe jenengan, ngertos jenengan kalih garwane, kalih anake, lha mboten ngertos kula. Apakah betul-betul begitu atau tidak. Lah nikulah sifat dunia nggih. Dan itu memang ngoten. Enggak bisa diubah. Maka kita cukup memahami, jadi dipahami oh donya iki sifate ngono. Akhirnya kita yo ngono tetapi orang ngono. Artinya kita tidak terjebak di dalamnya. Wal a'dha'u dan anggota badan kita ini tubuh kita, jasad kita, tad'uka itu mengajakmu ila dzunubi kepada dosa. Lu tangan iki senengane ya ngejak ngradil niku. Ya ngradil ndeng melakukan kesalahan. Kadang-kadang ketika kita tidak terkendali emosi kita, tangan mukul, sikil nyaduk, meripat, melotot dan lain sebagainya. Lalu lisan mengatakan hal-hal yang tidak layak, lalu tangan ngetik hal-hal yang itu jasad kita. Wal jabaru sedangkan Allah yad'uka itu memanggilmu, mengajakmu ilal jannati kepada surga. Faman ajaba niki nasihate rada dawa jadi kula cepetke ben bar. Faman ajaba barang siapa yang mengikuti sing diiyoni niku iblis, zahaba anhuddin maka hilang agamanya. Jenengan kok melok setan agamanya hilang. Waman ajaban nafsa barang siapa mengikuti egonya, zahabal anhuruh maka dia kehilangan ruhaninya. Waman ajabal hawa barang siapa mengikuti hawa keinginannya, zahaba anhul aqlu kehilangan akalnya. Waman ajabat dunia barang siapa mengikuti dunia, zahabat anhul akhirah maka dia akan kehilangan akhirat. Waman ajabal a'dha'a barang siapa mengikuti tubuhnya, zahabat anhul jannah maka dia kehilangan surga. Waman ajaballaha barang siapa mengikuti Allah Ta'ala, zahabat maka hilanglah anhu darinya as-sayyi'atu keburukan, wanala maka dia akan mendapatkan jami'al akhirah, jami'al khairat semua kebaikan-kebaikan. Mugi-mugi kita dituntun Allah agar tidak terjebak dalam tarikan setan, tarikan ego, tarikan hawa, tarikan dunia dan tarikan jasad kita. Amin ya rabbal alamin. Monggo sareng-sareng donga Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.